Ya, selamat siang anak-anak. Mata kuliah hari ini adalah apa? Rekayasa transportasi ya. Rekayasa transportasi diampu oleh Bapak Ihram dan Ibu Vero. Namun yang pegang kali ini Ibu Vero. Pertemuan minggu ini, pertemuan ini ke-9 ya, mengenai peranan transportasi, teknologi transportasi, hubungan tata guna lahan dengan transportasi. Ini dengan transportasi ya. Dengan transportasi ya, dah transportasi. Ya, Bu Vero pegang, Bu Vero ampuh materi bahan untuk ujian akhir semester. Peranan transportasi, teknologi transportasi, hubungan tata guna lahan dengan transportasi. Peranan transportasi. Yang pasti sudah Ibu Vero sering sampaikan juga ya, sering setiap perkuliahan, setiap pertemuan, itu transportasi memiliki banyak peran di masyarakat, sangat sekali. Baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun dalam menjaga pertahanan, keamanan, serta mempertahankan negara kita menjadi satu kesatuan selalu. Ya, Ibu sampaikan negara Indonesia ini terdiri dari banyak pulau yang dihubungkan, bukan dipisahkan, dihubungkan oleh lautan, oleh air, dihubungkan. Sekali lagi, karena kita menjadi satu kesatuan di negara Indonesia, Republik Indonesia. Secara rinci, peranan transportasi tersebut ada nih kaitannya, yaitu itu yang Ibu sampaikan di depan, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Ekonomi, peranan di ekonomi nih transportasi. Dalam pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan transportasi pasti meningkat pula, pasti. Secara umum dapat dilihat dari 3 faktor anak-anak. Apa saja itu yang disampaikan faktornya di situ? Peningkatan produksi, peningkatan volume produksi, peningkatan kegiatan ekonomi tentunya. Produksi meningkat ya, peningkatan produksi. Bahan baku yang diangkut dari lokasi bahan atau bahkan dari pertanian meningkat. Demikian juga hasil produksi yang diangkut ke konsumen meningkat pula. Lancar meningkat, jadi tidak tersendat lagi bahan baku, bahkan sampai ke daerah-daerah yang berharapnya ke daerah-daerah yang pelosok. Contoh kan sudah nih di Papua, negeri Papua sudah mulai dibuka. Jadi bahan-bahan dipasok ke sana itu sudah lancar, tidak tersendat. Jadi apa ya, kesediaan di sana, kesediaan bahan itu ada, tidak sulit lagi. Jadi bisa memampatkan biaya, harga. Nah, untuk peningkatan volume produksi, artinya perluasan wilayah, eksploitasi sumbernya, bahan baku, dan wilayah pemasarannya. Jadi meningkatkan asal sumbernya bahan itu hingga ke wilayah-wilayah pemasarannya. Ya. Kemudian masih di segi ekonomi, ada satu lagi peningkatan kegiatan ekonomi. Meningkatkan mobilitasnya, pergerakan. Sebaliknya, kemacetan akan menghambat mobilitas dan memicu kelambatan pertumbuhan ekonomi. Ini masih ada di situ. Ibu selalu bilang ada solusinya. Berikut ada keberlanjutan permasalahan, tapi itu tidak bisa
menundukkan kita atau menaklukkan kita, masih kita akan selalu berkembang. Kita harus memiliki ide solusi, kita harus memiliki apa ya, problem solver ya, problem solving ya, begitu. Kalian diharap bisa seperti itu, menyelesaikan semua permasalahan atau melakukan penyelesaian masalah, tapi kalian sudah tahu atau memiliki plan A, plan B, plan C, plan D, plan A itu nanti punya solusi plan A mungkin memiliki akibat yang bagaimana. Coba plan B akibat yang bagaimana, coba plan C akibat yang bagaimana. Nanti setelah punya plan A, nanti plan A itu juga akan memiliki anak. Oh, nanti kalau ada akibat ini kita memiliki plan lagi apa. Jadi harus seperti itu. Ya. Pada prinsipnya jadi jika sistem transportasi dapat diselenggarakan secara optimum, maka nilai tambah ekonomi dapat diperbesar karena akan menekan biaya transportasi yang berdampak pada turunnya harga barang. Ya. Selain itu, penyediaan sarana transportasi tidak sama dengan barang yang lain, di mana sarana ini itu dapat disimpan untuk dilayankan atau diadakan lagi pada waktu dan tempat lain. Jika kelebihan, maka mubazir ya, muspro, orang Jawa bilang muspro, hilang begitu saja, menyublim kalau itu kapur barus, begitu sama mubazir. Nah, berikut tuh sosial ya, peranan transportasi di aspek sosial. Manusia sebagai makhluk sosial butuh interaksi dengan sesama dalam memenuhi kebutuhan sosial ya, misalnya silaturahmi kan kebutuhan sosial, ngobrol, ngerumpi, terus berbagi informasi tentang materi kuliah, berbagi informasi curhat, rumpi-rumpi, ngopi bersama, ngopi-ngopi, vapor, ngopi-ngopi. Nah, ini misalnya kebutuhan sosialnya, misal berkunjung ke sanak saudara, teman, menengok saudara sakit, tetangga sakit, menghadiri undangan, pesta dan lain-lain, ada lahiran, pernikahan, ulang tahun. Itu kan perlu sekali. Itu kan juga suatu kegiatan yang melakukan pergerakan. Nah, dalam hal ini transportasi menyediakan berbagai kemudahan di aspek sosial ini, peranan transportasi di aspek sosial, yaitu mungkin bisa memperpendek jarak antara rumah dan pusat kegiatan lainnya. Ini artinya jalan. Ini kan kita berpikirnya prasarana nih, memperpendek jarak. Awalnya tadi, misalnya rumahnya Bu Vero dengan rumahnya Dian dipisah gunung atau bukit gitu. Terus ibu kalau mau main ke tempat Dian harus mutar melilingi bukit. Sekarang ada jalan antara menerabas bukit itu atau hutan di situ misalnya. Hutan, mutar dulu ternyata mau ke tempat Dian. Nah, sementara sekarang hutan sudah mulai dibuat jaringan jalannya memotong hutan tersebut. Itu kan jadi memperpendek jarak. Menyediakan berbagai sarana dan prasarana, ya pasti toh ada angkutan, moda sebagai sarana, prasarana sebagai jaringan jalan tadi. Terus perluasan wilayah juga bisa. Artinya ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak bisa dijangkau. Sementara ada wilayah istilahnya di wilayah tertentu sudah mulai padat merayap, padat penduduk, padat jaringan jalan, padat kegiatan. Nah, dirambahlah wilayah yang tertutup tersebut dibuka dengan memasang, membangun jaringan jalan terbuka menuju ke wilayah yang tertutup. Wilayah tertutup akhirnya tata guna lahannya meningkat. Tidak jadi hutan lagi, tapi menjadi pemukiman ada. Tapi ya Ibu harap transportasi tidak mengurangi
alam ya. Ini yang Ibu harap untuk kalian bagaimana cara planner sebagai planner nanti transportation planner, bagaimana caranya menyeimbangkan hal itu, perkembangan transportasi secara teknologi tinggi, namun juga alam itu ada. Bagaimana ini? Atau dirubah alamnya pindah kemana? Mungkin punya rumah di atasnya bisa untuk, Ibu ada contoh nanti ya, di YouTube nanti desain rumah bahwa di atasnya itu hijau. Apa ya? Space, green space. Yang tumbuh, green space yang hidup, tidak hanya hiasan aja, hiasan saja, tapi green space yang tumbuh, ruang hijau. Di situ ada tanaman-tanaman. Nah, sekarang juga Ibu bisa berpikir nih, orang-orang lulusan teknik pertanian tentunya juga akan bisa mengembangkan bagaimana membiakkan buah jeruk, berambang, bawang merah, bawang putih, cabai, buah jeruk, buah mangga dengan lahan yang sempit misalnya, atau media-media lain-lainnya. Bukan hanya media tanah yang halamannya luas, lahan yang harus luas pertanian, mungkin ada. Itu juga sudah mulai teknologi. Jadi transportasi juga mengejar teknologi, pertanian juga mengejar teknologi karena ada keseimbangan. Karena hidup ini harus memiliki keseimbangan ya. Kita punya rantai kehidupan. Contoh rantai kehidupan, Bu Vero makan minum susu sapi, sapi makan rumput, terus bagaimana berurut rumput punya apa, akhirnya juga punya apa, mubeng lagi, balik lagi ke ibu nanti gitu. Itu namanya rantai makanan. Perluasan wilayah tadi ada memperpendek jarak, menyediakan berbagai sarana untuk sosial ya, sarana memperpendek jarak, perluasan wilayah yang pokok, dan satu lagi perluasan jangkauan perjalanan sosial. Perluasan jangkauan perjalanan sosial ya sudah sama, memperpendek jarak, memperpendek waktu tempuh, seperti itu. Yang berikutnya adalah politik. Peranan transportasi di politik. Ada persatuan kesatuan, hasil pembangunan merata, mobilitas mudah. Indonesia sebagai negara kepulauan tadi yang terdiri banyak pulau, secara politis rentan terhadap masalah kesatuan. Benar tidak? Dan persatuan bangsa. Bisa mudah untuk diporak-poranda seakan gitu. Ini Ibu bicara benar. Oleh karena itu, dibutuhkan peranan politik untuk mengembangkan sistem transportasi yang handal dalam rangka meningkatkan persatuan di negeri kita ini dan kesatuannya di negeri kita ini, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa peranan transportasi secara politik antara lain ini, persatuan dan kesatuan, hasil pembangunan merata, ya jadi hasil pembangunan jika tidak merata di pulau-pulau tertentu hanya di pulau tertentu saja yang oke, seperti Pulau Jawa. Berkembangnya cepat. Papua sepi banget. Itu kan menjadi kita jadi tidak menjadi satu karena jadi mudah namanya iri sosial ya, kecemburuan sosial. Dari kita sendiri bisa terpecah. Dari kita sendiri belum dari negara luar, baru dari kita sendiri aja sudah bisa seperti itu kejadiannya. Karena apa? Ekonominya belum merata. Kenapa? Hasil pembangunannya belum merata. Nah, begitu. Jadi meningkatkan kualitas persatuan dan kesatuan dengan meniadakan daerah isolasi. Ya kan Papua sudah dibuka. Tidak terisolasi lagi. Terbuka sudah. Meratakan hasil-hasil pembangunan otomatis kan mudah. Sudah ada jalan di sana. Jadi harga yang Ibu selalu sampaikan, harga es teh, zamannya Bu Vero kuliah dulu. Teman Bu Vero dari Papua bilangnya waktu itu es teh di pulau di Jogja sini 1.500, di sana sudah bisa 10.000. Karena pasokannya jarang. Produksi bahan dipasok ke sana itu jarang. Jadi jarang ada gula. Maka sekalinya ada mahal gitu. Memudahkan mobilitas mobilitasnya mudah dalam pertahanan dan keamanan. Juga nanti jika ada terjadi bencana alam, tadi rescue-nya cepat, tidak lambat lagi gitu.
Salah satu yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah transportasi di negeri Indonesia yang terdiri dari berbagai banyak macam pulau ya, beribu pulau adalah pembangunan tol laut dan bandara. Itu terus ada lagi tol, iya tol tol yang membuka Papua itu. Peranan lingkungan, kemacetan, kecelakaan, polusi. Apa ini? Kok ada peranku malah kecelakaan? Penyelenggaraan transportasi saat ini masih terfokuskan pada bidang teknologi, ekonomi, dan pelayanan atas jasa transportasi. Seperti halnya jasa pelayanan lainnya, penyediaan transportasi membawa sejumlah dampak sampingan yang tidak dikehendaki, ya misalnya seperti kecelakaan, polusi suara, polusi udara, polusi getaran, debu yang melampaui batas. Pertumbuhan ekonomi yang menuntut pertambahan transportasi ternyata membawa dampak yang tidak menyenangkan, tidak diinginkan kan. Oleh karena itu, diharapkan sistem transportasi selain dapat melayani pengguna sistem secara optimum atau optimal juga tidak merusak lingkungan kalau bisa. Bagaimana itu yang Ibu juga pernah sampaikan. Coba sekarang itu kendaraan kita ini pada saat macet menumpuk di jalan karena sudah mulai pemilikan kendaraan pribadi meningkat. Sementara kapasitas ruas jalan itu tidak bisa berubah, volume yang berubah karena kendaraan pribadi meningkat, terjadi macet, mereka akan mengeluarkan gas buang, emisi yang merupakan polusi apa? Udara, mengandung racun. Suara belum, suaranya berbunyi kan kendaraan itu. Nah, bagaimana caranya kalian untuk teknologi tinggi ke depan membuat kendaraan tidak mengeluarkan gas buang emisi, tidak mengeluarkan suara, suaranya besok hilang, halus. Bisa itu. Kalau yang itu bisa yang apa? eh, Gas buang itu bisa dihilangkan dengan apa? Sekarang bahan bakarnya kendaraan apa? Dari mana? Dari minyak bumi. Alam ya itu ya. Sementara minyak bumi itu sebentar lagi hampir punah kalau dipakai melulu. Sementara kita itu menggunakan terus bahan bakar minyak bumi. Bagaimana caranya? Cari sumber alam yang minyak bumi, sumber alam yang terbarukan. Itu sumber alam yang bisa punah, sekalian pembentukannya juga lama. Mau kehabisan kita. Oh, ada surya, air. Air kita 70% loh. Surya, terus apalagi surya tuh lebih mantap lagi. Apalagi satunya? Angin. Nah, coba tenaga surya. Buat kendaraan bertenaga surya. Sekarang kan banyak sudah solar cell pakai panel surya cell. Tapi belum merebak. Nah, ini coba dimanfaatkan untuk di handphone juga misalnya harus ngecas. Selalu semua orang hampir miliki handphone. Ini butuh listrik, butuh daya, dicas di listrik. Listrik dari batu bara. Batu bara juga sumber daya alam yang akan punah. Pembentukannya fosil ya, bisa puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan abad-abadan. Bagaimana caranya? Manfaatkan situasi, bagaimana kalian bisa mendesain atau mengidekan atau menciptakan ini tuh menggunakan solar cell. Bisa itu. Pertumbuhan ekonomi yang menuntut pertambahan transportasi ternyata membawa dampak yang tidak diinginkan tadi ya. Ternyata nah itu diantisipasi kalian. Nah, oleh karena itu diharapkan sistem transportasi selain dapat melayani pengguna sistem secara optimal juga tidak merusak lingkungan itu tadi. Bagaimana caranya? Oleh karena itu, secara transportasi berkelanjutan nantinya untuk menuju yang Ibu kuliah berapa itu, pertemuan berapa, Smart City, ya, transportasi berkelanjutan, sustainable transportation, selain aksesibilitas dan kesetaraan adalah ramah lingkungan. Ini dia. Coba pakai solar. Pakai solar sel surya, pakai apa panel surya. Sangat diharapkan sistem transportasi dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup masyarakat, livable city, smart city. Jadi hidup itu sehat. Terus ya,
kualitas lingkungan baik kan jadi hidupnya sehat. Nah, kemudian dikembangkan kendaraan yang ramah lingkungan kan tadi ya udah kendaraan mobil listrik, biofuel dan lain-lain. Sudah itu. Coba itu. Selain peranan tersebut di atas ya, selain ini ada 4 peranan tadi, transportasi juga berperan dalam bidang hukum, perkembangan wilayah dan peranan geografi serta dalam pertahanan keamanan. Bisa pertahanan keamanan ekonomi transportasi itu bisa. Sistem-sistem transportasi itu bisa. Begitu anak-anak, ini yang peranan transportasi. Nah, untuk teknologi transportasi akan berbicara di darat, udara, dan laut kayak lagu iklannya zaman Bu Vero kecil. Prinsip dasar dari pengembangan teknologi transportasi adalah usaha peningkatan kinerja, pergerakan penumpang dan barang dengan berpatokan atau berpedoman pada ada indikatornya, jenis dan karakteristik teknologi transportasi. Dalam hal ini tingkat pelayanan dan operasi sistem dan kompleksnya permasalahan. Selalu ada permasalahan dan harus diselesaikan secepat mungkin. Syukur jadi mengurangi permasalahan berikutnya, menghilangkan syukur. Tapi kan pasti tetap masih ada. Oh, Ibu sambil ngecas ya, udah habis. Sambil cas. Baterainya sudah tung tung. Bentar ya. Kita cas dulu. Ya. Hal ini tercermin dari keterbatasan kapasitas, jarak tempuh, dan kecepatan pergerakan ya, serta kenyamanannya. Kemudian disusun konsep perbaikan dan pengembangan teknologi transportasi. Dalam perkembangannya, selain untuk mengatasi masalah di atas tadi yang Ibu sebutkan tadi, yang Ibu sebutkan ya, masalah yang Ibu sebutkan, teknologi transportasi dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menekan biaya transportasi. Transportasi kan tadi biaya transportasi kan jarak tempuh, kecepatan, tenaga, panjang jarak. Kinerja transportasi ini tercermin dalam biaya per ton kilometer. Kalau barang kan ton, kilometernya berapa ngangkut berapa ton. Itu kan juga dibutuhkan efisiensi, sebutannya efisien efektifnya ya. Ngangkut barang sekian ton, berapa kilometer, biaya yang dihasilkan dari barang yang diangkut itu bisa menutup enggak biaya-biaya transportasi tadi, dari jarak tempuh, waktu tempuh, kecepatan, atau orang per kilometer dari masing-masing alat angkutnya. Sampai saat ini belum dihasilkan suatu bentuk teknologi transportasi ya yang benar-benar mampu memenuhi setiap aspek tuntutan tersebut. Tuntutan kapasitas dukung, jarak tempuh, kecepatan pergerakan, kenyamanan, dan keringanan biaya secara signifikan, sempurna. Sebagai gambaran perkembangan teknologi transportasi secara singkat ini, darat ya, coba Ibu bicara darat. Di darat, awalnya manusia memindahkan barang dengan tangan ya awalnya dan punggungnya. Dari alat angkutnya itu kita sendiri. Kaki, ya ta? Tapi kemampuannya sangat terbatas kan kita, berapa sih yang bisa kita angkut di badan kita maksimal. Kemudian mulai menggunakan binatang ketika itu. Kuda misalnya, lebih muat banyak daripada kita. Kita paling pol misalnya cuman 10 kilo. Pun jarak tempuh cuman berapa kilo, bisa ngangkut 10 kilo. Mungkin cuman 300 meter baru istirahat dulu, habis waktu. Ya kan habis waktu. Coba digunakan hewan, kuda,
dan lain-lain misalnya. Sehingga produktivitas, jarak tempuh, kecepatan perpindahan lumayan baik ketika itu. Sejalan dengan kemajuan kita ini, kemajuan teknologi yang mulai berkembang kan, mulai dikembangkan kereta, kuda. Jadi kudanya sudah tidak jalan sendiri, tapi dia menarik kereta, yang keretanya itu bisa space-nya memuat lebih banyak lagi. Selanjutnya perkembangan teknologi otomotif, mulai ada roda 2, ya. Terus elektronika juga meningkat tuh untuk pesan suara. Dulu zaman Bu Vero masih ada pager. Pager itu baru pager, titit titit ibu angkat. Silakan telepon Dian ke nomor ini. Terus Ibu Vero lari kemana? Ke wartel, warung telepon, antri, bayar, antri, terus menggunakan telepon ke arah yang di pager tadi. Jadi pager tadi pengantar pesan dari Dian ke Bu Vero tapi lewat pager. Terus baru nanti Bu Vero telepon Dian, gitu. Ribet sekali toh. Jadi yang butuh Dian, yang telepon Bu Vero, gitu. Yang bayar Bu Vero, asalkan gitu. Yang ini kan yang elektronika tadi membuat orang dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk membuat bermacam-macam kendaraan, bermotor, dan lokomotif yang cukup berhasil memenuhi kebutuhan pergerakan penumpang dan barang. Nah, revolusi industri telah menyebabkan terjadinya booming mobil di seluruh dunia. Nih, ya, karena ada revolusi industri. Hal ini di Indonesia berdampak ditinggalkannya angkutan umum ya, beralih ke angkutan pribadi. Ya, jadi sempat kereta api juga terhenti karena sudah memiliki kendaraan pribadi. Terus ada prasarana atau jalan yang mulai ketika itu ya mulai terhubung daerah satu ke daerah lain. Terus tadi revolusi industri tadi menelurkan produk-produk mobil, harga murah lagi, cara mendapatkannya gampang lagi, dapatlah itu. Berkendara pribadi, terus menimbulkan permasalahan baru. Awalnya masalahnya adalah apa tadi, daya angkutnya dikit, mau bepergian jaraknya terlalu jauh, bla bla bla. Ada solusi ini tadi, punya masalah ada kemacetan. Sekarang baru disadari untuk kembali mengembangkan angkutan umum berbasis perkereta-apian. Sempat kan meninggalkan kereta api kita. Nah, peremajaan kereta api itu sekarang juga ada sempat peremajaan Trans Jogja. Karena apa? Demennya kita itu di kendaraan pribadi. Karena apa? Revolusi industrinya dengan berbagai siasat strategi marketingnya bagus. Bisa menghipnotis kita untuk bisa membeli. Karena apa? Sistem sistem perolehan kendaraan pribadi juga mudah dipermudah. Itu dia. Transportasi laut. Laut ya. Tadi darat ya. Darat tadi berbasis jalan raya dan berbasis rel kereta ya. Sebelum dapat memanfaatkan tenaga angin, manusia menggunakan rakit dan sampan sebagai sarana pengangkut penumpang bahkan barang melalui laut. Ya, dengan dukungan perkembangan teknologi dapat dibuat perahu motor, berkembang perahu motor. Perahu masih tetap perahu, masih lewat laut. Motor. Kemudian perahu motor tadi kapal laut berbagai jenis ukuran, kapasitas, fungsi, sehingga keterbatasan kapasitas, jarak tempuh, kecepatan dan lain-lain dapat diatasi. Sudah mulai itu. Indonesia yang terletak ya, Indonesia ini terletak di persimpangan dua lautan besar dan dua benua, sangat strategis dalam lalu lintas laut. Apalagi Singapura ya sudah terlalu padat, jadi lalu lintas kapal-kapal akan ya melalui Selat Sunda ya ke arah Singapura ya.
udah mudah kita ke sana ya ketika itu. Dan lain-lain perairan Indonesia juga mudah dilewati oleh kapal laut. Ya. Nah, pemerintah membuka jalur tol laut untuk memperlancar angkutan laut. Ada tuh Suramadu, sekarang yang di Papua. Udah banyak. Ini tadi kereta api ya toh. Belum buka slide toh. Awalnya sekarang kan ada pengembangan ini LRT Palembang, LRT Jakarta karena tergiur tadi di kendaraan pribadi. Sempat meninggalkan kereta api. Sekarang kereta api diremajakan. Ya udah seperti ini. Kereta api jalur layang ya, ada elevate. Transportasi laut. Hmm, Transportasi laut. Transportasi laut nih anak-anak. Udara. Seperti moda yang lain, anak, transportasi udara juga berkembang. Ya, pemanfaatan burung merpati dulu untuk surat menyurat ya, sarana transportasi informasi. Ya, pasti memiliki keterbatasan ya, keterbatasan daya angkut. Paling zaman dulu mungkin kalian diceritain orang tua ya, burung juga bisa mengangkut, menyampaikan pesan. Perkembangan teknologi ini akhirnya berkembang bisa menciptakan pesawat terbang, helikopter dari Cartwright ya dulu. Siapa? Wright bersaudara ya pesawat terbang. Jadi ada apa? Menemukan teknik daya angkut ya, daya angkat ya, daya angkat sebuah benda berat, benda besar, angkutan udara kan. Nah, itu kan bukti bukti apa ya bukti usaha kerasnya kita sebagai manusia untuk melawan keterbatasan angkutan udara ya, bagaimana caranya? Akhirnya ada pesawat, ada sehingga sekarang transportasi udara mampu mengangkut penumpang dan barang dalam kapasitas atau jumlah yang banyak, aman, cepat, nyaman ke tempat-tempat yang jauh. Pengembangan kita slide berikutnya apa? Energi sumber daya. Jadi sebelum masuk ini hubungannya sama jadi pada intinya anak-anak pengembangan teknologi masa mendatang diarahkan kepada kemampuan mengatasi keterbatasan kapasitas angkut, jarak tempuh, kecepatan pergerakan. Bagaimana caranya memenuhi hal itu? Daya angkutnya muat banyak, jarak tempuhnya cepat, jarak tempuhnya pendek, waktu tempuhnya atau kecepatan pergerakan yang hubungan dengan waktu tempuh jadi pendek juga, cepat juga. Terus nyaman, selamat, biaya ringan, murah ya, ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Nah, dengan kata lain, perbaikan sistem transportasi diharapkan mampu mengurangi total biaya transportasi tadi. Ya, serta mampu mengurangi kerusakan lingkungan. Jadi murah dan ramah. Murah, ramah. Ramah lingkungan. Contoh pengembangan infrastruktur ya sudah banyak itu apa kereta api itu Trans Jogja itu kan sudah mulai perkembangan tadi yang dicontoh tadi Bu Vero yang kereta api tadi. Ya di Palembang, Jakarta, MRT, LRT sudah berkembang begitu kita. Sebenarnya pada tahun 1900 ya, 1900
Sebagian kendaraan adalah elektrik sehingga bebas polusi. 1900-an harusnya ya. Tetapi sempat Ford ya, dari Ford sana ya, pabrik Ford membuat mobil dengan BBM bensin yang harganya lebih murah. Sehingga orang beralih ke mobil BBM bensin. Nah, sekarang karena pencemaran lingkungan sudah melampaui batas, sementara BBM itu, bensin itu kan mengeluarkan emisi ya. Maka orang kembali beralih ke mobil elektrik. Sempat kan listrik ya, semua serba listrik itu, bukan kendaraan listrik itu kan dari 1900-an sebenarnya, cuman belum begitu merebak di kota Jogja ya. Di Indonesia belum begitu. Hanya 1 2 1900 sepeda listrik, motor listrik. Nah, pemakaian energi di bidang transportasi saat ini sempat mencapai nomor 2 setelah bidang industri. Itu penggunaan eh, energi untuk transportasi seperti ini yang digambar itu. Gitu ya, itu tuh cari bagaimana yang ramah lingkungan, itu yang pasti. Nyenengin tuh suaranya tidak ada, halus. Sudah, kita masuk ke karakteristik transportasi. Karakteristik transportasi. Satunya tadi keterkaitan tata guna lahan ya. Karakteristik transportasi merupakan jasa ya, industri jasa ya transportasi itu. Yang mempunyai karakteristik khusus ya. Kita punya itu karakteristik khusus yang di depan itu di layar. Intangible, perishable, immediate, complex, amorphous. Intangible dapat dirasa, tapi tidak dapat dipegang. Ya, dapat dirasa tapi tidak dapat dipegang. Jadi istilah dirasa dengan nyaman mungkin. Kan dapat dipegang. Nyaman rasanya naik kendaraan ini, kendaraan umum ini. Perishable, sekali digunakan maka selesai. Konsumen atau penumpang tadi hanya dapat membawa istilahnya ya tidak dibawa ke rumah. Ya angkutan umum kan jadinya. Jadi bersifat perishable. Immediate, kebutuhan akan jasa transportasi tidak dapat ditangguhkan. Ya, terus kompleks, transportasi melibatkan banyak orang, sarana dan prasarana. Yang melibatkan banyak orang, ya, terkait amorphous, penilaian mutu pelayanan transportasi bervariasi tergantung pendapat seseorang. Jadi nanti tiap orang kan apa namanya itu relatif ya dalam hal kenyamanan. Itu untuk berkembang terus, untuk mengembangkan diri sebagai transportation planner. Hubungan tata guna lahan dengan transportasi. Hubungan tata guna lahan dengan transportasi. Dalam sistem transportasi, tata guna lahan merupakan salah satu hal yang mempunyai pengaruh besar. Ya. Ya kan? Waktu UTS ya. Letak daerah pemukiman, pertanian, industri, dan lain-lain yang berbeda tiap daerah menghasilkan pola pergerakan dan karakteristik pergerakan transportasinya yang tentunya juga berbeda. Tiap masing-masing daerah tersebut sesuai adat budaya. Perubahan dan perkembangan daerah baru akan menimbulkan arus pergerakan orang dan barang. Artinya timbul transportasi baru, bangkitan untuk melayani daerah tersebut. Termasuk pemekaran kota atau pengembangan kota sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatannya jadi polanya kan berubah gitu. Pola-pola itu akan berubah nanti. Di pendidikan, polanya pergerakan bagaimana di pertanian, daerah kawasan pertanian, pola pendidikan, pola kegiatannya bagaimana di daerah perkantoran, polanya juga kan pola pergerakannya akan berbeda.
Nah, land use 1, land use 2, 3 itu pasti ada transportasinya. Menuju ke land use 1 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2 kan ada pergerakannya di situ, modanya juga karakteristik modanya berbeda, pemilihannya, terus pola pergerakannya juga akan disesuaikan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Jadi konsep ini tadi yang di depan ini, interaksi antara tata guna lahan dan transportasi ya. Tata guna lahan dan fasilitas transportasi merupakan sistem tertutup saling terkait ya. Kegiatan guna lahan memerlukan pengadaan prasarana transportasi, jalan, ya kan? Sedang pengadaan prasarana transportasi mendorong timbulnya kegiatan guna lahan. Nak bingung dah? Land use sendiri mempengaruhi kegiatan transportasi. Sementara kegiatan transportasi juga mempengaruhi perkembangan land use sendiri. Perkembangan perkembangan tata guna lahan juga mempengaruhi transportasi. Transportasi berkembang mempengaruhi land use atau tata guna lahan. Itu loh maksudnya seperti itu. Nanti besarnya lalu lintas yang terjadi tergantung tingkat kegiatan. Itu nanti kan ada apa? Tarian dan bangkitan, membangkitkan. Jadi tata guna lahan terpengaruhnya sangat sangat penting ya di transportasi. Karena membangkitkan pergerakan, menarik pergerakan. Dengan demikian nanti seorang land use planner, transportation planner dapat menghidupkan dan mematikan suatu daerah dengan mengubah tata guna lahannya. Ini daerah Babarsari ini kan pendidikan. Terus menarik pergerakan kalian yang dari pulau lain kan menuju ke sini misal. Ini berubah ya jadi apa gitu, jadi persawahan gitu kan sepi intinya seperti itu. Pengadaan prasarana dan sarana transportasi bisa memicu timbulnya kegiatan tata guna lahan tampak pada daerah yang baru dibuka. Itu pasti kelihatan banget. Yang baru dibuka itu langsung di daerah sini kan Ibu pernah cerita dulu, Babarsari, Seturan STE itu kan dulu Ibu pernah cerita bahwa apa dulu? Eh, pohon kayu minyak putih, pohon minyak kayu putih, pohon minyak kayu putih. Pohon-pohon belum ada STIE dulu, belum ada pertokoan yang sekarang kalian lihat tuh kanan kiri semuanya ada bangunan gedung. Dulu bukan bangunan gedung, STI itu kebun kebun apa tadi? Minyak kayu putih. Terus depannya STI yang toko-toko itu ada kayak Mea Farma, ada apa itu? Lupa Bu Vero. Parsley, terus ada makanan Warmindo itu. Itu dulu lapangan tembak istilahnya. Lapangan luas Ibu kalau olahraga di situ kan SMP-nya Bu Vero di SMP Babarsari ini. SMP sini yang depan Mi Gajauan itu. Ada SMP itu Bu SMP situ. Ya, jadi bisa membuka transportasi tadi menimbulkan tata guna lahan, kegiatan tata guna lahan yang baru dibuka. Ya, mungkin transportasinya dulu, baru tata guna lahannya. Jadi membuka daerah yang tadinya bukan apa-apa, jadi dibuka menjadi pertokoan. Atau pendidikan dulu datang, akhirnya menarik bangkitan transportasi tadi. Pembuatan jalan baru dapat memacu perkembangan daerah. Ini tadi yang barusan sampaikan. Daerah. Demikian juga sebaliknya, keramaian suatu daerah atau pembangunan fasilitas umum baru ya tadi, mall, pasar, menarik bangkitan. Mereka itu berdua ini seakan land use dan transportasi ini saling. Transportasi tumbuh, ya land use-nya jadi nilainya tinggi. Atau land use-nya dulu tumbuh, ini datang transportasi. Maka dari itu pembangunan fasilitas umum yang baru pada daerah yang sudah padat perlu dikaji ulang baik-baik. Sebab akan membangkitkan arus lalu lintas sewaktu seterusnya berkelanjutan.
Dulu waktu pembukaan jalan tol baru Jakarta-Bandung, menyebabkan ada beberapa pengusaha rumah makan di jalan lama bangkrut karena orang beralih ke jalur baru yang lebih cepat dan nyaman. Contohnya di sini juga ada. Ring Road itu. Ring Road itu. Kalau Ring Road itu sempat membuka pemukiman. Terus ini Janti, ini yang paling mengerikan tuh Janti, flyovernya Janti itu. Di bawah ditutup, dia mati ya kanan kiri. Ada beberapa ya yang toko mati. Yang sebelah selatan rel. Coba cek nanti sebelah rel Janti itu sebelah selatan rel itu banyak. Ibu pernah di sana ngobrol sama orang. Sepi Bu Vero sekarang tuh tempat cuci ini, tempat cuci mobil. Dulu pendapatan bisa sekian banyak, sekarang hanya beberapa pun kalau itu pun langganan. Yang orang baru nggak tahu karena melewati jalan layang atas. Nah, jadi solusi-solusi itu tetap sebagai seorang transportation planner, land use planner harus memikirkan hal itu. Ibu bilang sama kalian dengan kalian ya, menjadi orang pintar pun kalian harus memikirkan banyak kepentingan, bukan kepentingan diri sendiri saja. Banyak kepentingan pun ada kelompoknya tertentu, kelompok ini penting, dan jika ini dibangun, kelompok yang lain mosok mati dengan ini pembangunan ini misalnya gitu. Hanya kepentingan ini saja yang bisa dimakmurkan. Untuk kepentingan kelompok lain, nah kita harus bisa pendekatan sosial secara baik. Susah memang, iya, tapi harus kalian lakukan nanti sebagai seorang yang bisa memimpin apapun itu, pemimpin apapun itu harus bisa pendekatan hal itu. Membangun sesuatu, punya ide sesuatu harus diketahui sebab akibatnya. Dan sebab akibat A, B, C, D itu harus punya solusinya. Sebab akibat yang A, solusinya demikian, B, begini C, begini D, begini, sampai dicari. Setiap kalian memiliki ide yang akan kalian aplikasikan, itu sebelumnya kalian harus memikirkan efek-efeknya. Dan efeknya itu kalian harus punya solusi sebelum ini direalisasikan. Nah, gambaran pertumbuhan penduduk di ASEAN tuh semakin ini tahun 2018 Kota Jakarta menempati urutan ketiga kota termacet ya. Itu tahun 2018. Entah sekarang 19, 20, 21 karena pandemi ini ya menyelesaikan permasalahan kemacetan. New era nanti new era ya. Apa sih namanya new apa? New normal nanti kalian harus jangan terlena karena pandemi ini. Seorang planner itu, transportation planner. ...2018 loh Jakarta macetnya. Terus urutan pertama ada di Meksiko ya. Disusul Bangkok. Jadi memang perlu sebuah perencanaan kota yang terpadu, sangat terpadu antara tata guna lahan dan transportasinya. Benar-benar terpadu dan terintegrasi, terawasi, terpantau. Karena tujuan perencanaan sistem interaksi land use dan transportasi adalah untuk mencapai keseimbangan yang efisien antara kegiatan di tata guna lahan tadi dan kemampuan transportasi dalam memenuhi kebutuhan di kegiatan tata guna lahan tadi. Atau dengan kata lain, tidak bisa merencanakan suatu tata guna lahan itu tanpa sekaligus merencanakan sistem transportasinya yang Ibu sampaikan. Atau kebalikannya, merencanakan transportasi juga memikirkan tata guna lahan yang lain dengan tingkat-tingkat sosial, tingkat ekonomi, apalagi dari lingkungan, politik. Beberapa kota di negara maju ya sudah melakukan hal ini, penataan tata guna lahan yang berorientasi pada transportasi atau yang dikenal dengan Transit Oriented Development atau TOD. Jadi sebuah kawasan
dengan penduduk yang padat dan bermacam-macam kegiatan dan fasilitas transportasi yang dapat dijangkau dengan jalan kaki dari pusat kegiatan tersebut di Jepang itu. Jakarta sudah kok mulai merencanakan untuk penata lahannya dengan sistem ini tadi, transit oriented development tadi. Ada juga super blok di mana bermacam-macam kegiatan ada di satu lokasi, sangat mengurangi pergerakan orang. Itu namanya, jadi apa, Ibu udah berbicara tentang land use, tentang mix. Itu belum ya, mix land use. Belum ya, di sini ya. Jadi nanti ada terpusat. Jadi pusat kegiatan tuh kalau bisa terpusat, pendidikannya terpusat di daerah mana, hiburan terpusat di daerah mana, pemukiman terpusat di daerah mana, itu kan sudah mengurangi ruwetnya pergerakan. Kalau ke arah kota itu mungkin hiburan Yogyakarta, tapi khusus hiburan saja. Terus nanti Sleman khusus pendidikan saja. Kulon Progo khusus kuliner saja, Bantul khusus industri. Satunya apa? Wonosari mungkin khusus apa pemukiman misalnya. Sudah pasti pergerakannya akan terpusat ya. Kalau mau ke kantor ya berarti ke sekolah mau ke Sleman semua, orang ke Sleman semua. Udah. Enggak ngalor ngidul ruwet. Jadi menuju satu tujuan. Itu kan yang dinamakan tadi terpusat ya. Jadi pada intinya nanti diharapkan orang itu dapat melakukan berbagai aktivitas hariannya ya di kawasan tersebut saja. Kantor ya di kantor di situ saja. Tidak perlu ke tempat lain, satu kemana, kan jadi ada kemacetan di berbagai jaringan jalan. Dengan demikian akan mengurangi pergerakan di jalan raya dan dapat mengurangi kemacetan. Ini TOD pengembangan kawasan terpadu tadi, TOD tadi. Ini. Di Jakarta. Terus konsep TOD di Indonesia. Seperti ini. Ya, sebanyak 13 lokasi ya, 13 lokasi. Direncanakan untuk dikembangkan sebagai daerah kawasan terpadu. Ini terpadu daerah kawasan pusat itu ya, stasiun ya. Transit Oriented Development, TOP, TOD. Ini yang sudah berjalan di Cina. Pondok Cina, maksud di Pondok Cina, stasiun Pondok Cina yang di Jakarta nih. Lebak Bulus MRT, udah mulai di sana. Jadi apa terpusat. Jadi tidak menumpuk di satu tempat seakan begitu. Terus perjalanannya pergerakannya ya ke arah yang sini saja. Ke arah ke stasiunnya ini saja. Nih, Ibu yang bilang tadi, contoh plotting tata guna lahan di luar. TOD. Eksplisit. Mix land use guna lahan dominan. Yang eksplisit. Pada sistem ini tiap jenis atau peruntukan kegiatan dibedakan lokasinya. Ya, eksplisit itu nanti pemukiman sendiri di daerah sendiri, kawasan sendiri, industri kawasan sendiri, pertokoan kawasan sendiri. Itu eksplisit. Terus keuntungannya tuh kegiatan tersentralisir ya. Sedang di toko ya di toko saja, tersentralisir ya, terpusat. Itu keuntungannya. Terus rumah tidak terganggu polusi. Kawasan pemukiman tenang. Polusi suara tidak ada, udara tidak ada. Minimalisasi. Arah yang dituju lebih jelas. Jelas kemana ke arahnya?
jaringan jalannya yang mana. Tidak lewat mana, tidak lewat langsung tahu ke arah itu apa, misalnya ke arah sekolah pendidikan di Sleman, pemukimannya di Wonosari, ya sudah, arahnya sudah jelas. Kerugiannya lalu lintas searah, tidak bolak-balik kan, searah. Terus kalau siang rame, malam sepi. Jadi kayak di pendidikan Sleman, kawasannya di Sleman ini adalah pendidikan toh, eksplisit ya, tata guna lahannya eksplisit, pendidikan saja. Siangnya rame, nanti malamnya sepi. Malamnya pindah di pemukiman sana, di mana itu? Wonosari misalnya. Nanti terjadinya lonely street, lonely itu kerugian di eksplisit. Yang mixed land use Bu Vero, plotting tata guna lahan yang mixed land use. Atau di contoh nih yang apa yang eksplisit itu contohnya di Jakarta. Bekasi itu ya, Jakarta ya, Cikarang. Contoh di lapangan adalah adanya kawasan industri ya yang terpisah dari kawasan pemukiman. Itu kawasan industri di Cikarang, Jakarta. Di Semarang juga ada, atau di Sragen juga ada. Mixed land use. Pada sistem ini, tiap kegiatan tidak dibedakan lokasinya. Mix itu campur. Jadi lokasi perumahan, pertokoan, dan bahkan industri bisa jadi satu di lokasi yang sama. Mix ya, mix itu campur. Konsep dasar yang digunakan adalah orang bekerja sedekat mungkin dengan rumah. Jadi rumah sama toko sama kantornya dekat. Sehingga banyak perumahan pegawai yang satu lokasi dengan kantor tempatnya bekerja. Bahkan secara ekstrim ada bangunan bertingkat di mana lantai teratas untuk perumahan, lantai bawahnya untuk kantor, dan lantai dasar untuk supermarketnya. Jadi negaranya ya bangunan tersebut sudah memenuhi kebutuhannya semua. Lantai dasar tadi untuk supermarket, sedang basement untuk parkir. Ada di Jepang sepertinya ada seperti itu ya. Kondisi seperti ini banyak terjadi pada daerah-daerah pusat perdagangan, perkantoran, di mana sering terjadi kemacetan lalu lintas dan harga tanah yang sangat mahal, sehingga orang memanfaatkan tanah seefisien mungkin. Nah, pada skala kecil dikenal istilah rumah toko atau ruko itu juga. Rumahnya di bawahnya jadi toko, di atas rumahnya, ruko, rumah toko. Rukan juga ada rumah kantor, di atasnya rumahnya, di bawahnya kantornya dia. Yang banyak dijumpai di daerah urban. Ditinjau dari segi transportasi, sistem mixed land use menguntungkan karena akan mengurangi pergerakan, mengurangi kemacetan otomatis karena mengurangi jumlah pergerakan kendaraan di jalan raya yang pada akhirnya mengurangi kemacetan lalu lintas. Kerugiannya sih tidak ada dinamika kehidupan karena ya di situ-situ saja, tidak ada dinamika suasana. Tata guna lahan yang ketiga adalah dominasi, dominan, guna lahan yang dominan. Ini merupakan gabungan dari sistem yang eksplisit dan sistem yang mixed land use. Misalnya, suatu lokasi dengan dominasi perumahan ya, tetapi ada juga pertokoannya, tapi dominan perumahan. Ada pertokoan, ada bengkel, kantor, dan lain-lain, atau sebaliknya. Di situ dominan pertokoan, rumahnya sedikit, bengkel sedikit, kantor sedikit, atau bagaimana. Ya, gitu. Ditinjau dari sisi transportasi, hal ini tidak baik karena misalnya bengkel berkembang maka trotoar akan dipakai, misalnya di situ dominasinya bengkel, bengkelnya berkembang, maka trotoar akan dipakai untuk kegiatan bengkel dan ini akan mengganggu fungsi dari trotoar sebagai fasilitas pedestrian, pejalan kaki. Jadi buat bengkel atau itu kuliner itu kalau. Nah, konsep ini yang guna lahan dominan menjadi dasar berkembangnya kota mandiri. Dengan harapan semua kegiatan yang ada, bekerja, belanja, bertempat tinggal, belajar, dan lain-lain difasilitasi sendiri oleh kota mandiri tersebut sehingga tidak menjadi beban kota yang sudah ada. Jadi kalau di kota ada kota di dalam kota seakan gitu.
kota yang tidak resmi gitu. Secara fungsi saja menjadi kota. Berkembangnya juga kota-kota satelit di daerah urban, ya, yang diharapkan nantinya berkembang sebagai kota sendiri selain sebagai kawasan penyangga kota induknya. Sleman ini juga nih seperti kota satelit. Dia memiliki semuanya di sini. Mall ada, apalagi pendidikan ada, pemukiman ada, kota mandiri di Sleman ini. Kabupaten jadi kota mandiri. Kota induknya kota madya. Namun kota mandiri sebenarnya yang direncanakan banyak yang belum sepenuhnya berhasil karena ada yang bekerja di daerah Sleman, kota mandiri ini kan juga dia punya industri, punya pertokoan, perkantoran, tapi masih tinggal di Bantul. Seperti Bu Vero di sini tinggalnya di Bantul. Nah, sehingga Bu Vero membuat macet di jalan situ. Pada pusat kota, harga tanah untuk perkantoran sangat mahal kan. Semakin jauh dari pusat kota, makin murah. Ya, hal ini akan berbeda jika di luar kota atau daerah kota satelit atau mandiri. Di sini nah, sudah mulai mahal ini dulu dengan kota Jogja, mahalan Jogja daripada Sleman. Sleman tata guna lahannya udah meningkat, udah merupakan kayak semacam kota mandiri. Ya, seperti itu. Jadi perlu pertimbangan ya yang matang bagi bagi kita semua atau ya khususnya begini ya. Peruntukan sebuah peruntukan di suatu lahan, di tata guna lahan, peruntukannya itu kan mestinya dapat izin ya, izin dari yang istilahnya izin yang pengelola atau pemerintah ya yang izin untuk apa nanti juga dilihat AMDALnya, AMDAL itu juga sebelumnya juga harus pendekatan dengan sosial masyarakat, nanti dipelajarin terus diizinkan tidak untuk membangun mall, diizinkan tidak untuk membangun ini itu mall atau apartemen atau kampus atau apa-apa itu semuanya harus mendapatkan izin. Semacam pembangunan mall akan karena apa nanti eh, AMDAL ya analisa manajemen dampak lingkungannya bahwa pembangunan mall akan membangkitkan perjalanan, perlu dilihat fasilitas infrastruktur sekitarnya jalan yang tersedia memenuhi tidak, parkirannya bagaimana, nanti utilitasnya bagaimana, saluran air kotor bagaimana. Ini juga perlu di kondisi lingkungan tadi, perlu dipikirkan. Perlu untuk tanda tangan tidak ya untuk diizinkan peruntukannya itu harus ada sebelum ada pembangunan ada AMDALnya dulu, terus pendekatan dengan sosial masyarakat, mungkin dengan kuesioner atau apa diuji. Penyebaran lokasi kampus di sekitar kota, penyebaran di luar kota akan banyak mengurangi kepadatan kota misalnya. Jadi kampus tidak hanya di Sleman saja, di mana, tumbuh di mana. Jadi tidak ada menumpuk di sini anak-anak yang sekolah saja menumpuk di sini. Itu mungkin bisa seperti itu. Ada lagi munculnya lokasi perumahan murah meriah di mana-mana membangkitkan perjalanan ya menuju ke sana. Nah, jadi hal tersebut tadi eh, penentuan zona-zona dalam tata guna lahan, tanah, zona industri, jasa, perumahan, perkantoran, dan sebagainya sebetulnya merupakan apa ya? Merupakan wadah-wadah permintaan transportasi yang perlu dilayani oleh transportasi secara pemenuhan secara memadai ya pemenuhan itu. Hmm. Nah,
Ketika itu penjelasan tentang root problem atau permasalahan di transportasi. Bahwa naiknya pendapatan masyarakat menyebabkan naiknya jumlah kendaraan pribadi yang pada akhirnya membebani jalan yang ada. Permasalahan transportasi. Macet toh? Eh, ini ada nih. Pada gambar ini adalah rencana pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas ke dan dari bandara baru yang di Kulon Progo ini. Sedang proses, selain dengan kereta api akan dibuat juga jalan tol menuju Bandar Udara. Dibuat jalan tol Bandar Udara. Kemarin udah banyak presentasi, seminar, kereta api juga. Jadi nanti terpadu. Udara, kereta api, udara, darat terpadu. Darat basis rel, darat basis jalan raya. Begitu anak-anak. Ada pertanyaan? Itu jalan tol yang dibangun ke utara sampai ke Bawen, timur sampai Solo. Bawen, Solo menuju Kulon Progo. Ya, ada pertanyaan anak-anak? Jika tidak ada, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Pertemuan keberapa tadi? Ke-9 ya. Sudah Ibu sampaikan. Udah Ibu sampaikan tadi apa? Terima kasih anak-anak. Ibu sampaikan apa tadi? Ini ya. Eh, peranan dan teknologi transportasi, peranan transportasi, teknologi transportasi, terus hubungan tata guna lahan dengan transportasi. Pertemuan kita 9. Ketemu lagi di pertemuan 10. Pertemuan 10 kita nanti adalah uh, force four step models jaringan transportasi dan terminal tempat pemberhentian, tempat perhentian, terminal dan tempat perhentian, ya, shelter bus, halte. Kemudian pertemuan yang ke-11, Ibu akan sampaikan trip distribution, ya, konsep menghitung trip distribution. Begitu dulu, Ibu rasa. Ada pertanyaan tidak? Pertemuan kita yang 9 akan Ibu akhiri jika tidak ada pertanyaan. Kita ketemu di pertemuan 10. Ya. Apa tadi? Pertemuan 10 four step models jaringan transportasi dan terminal juga tempat perhentian. Ya. Itu di pertemuan 10. Ibu ulangi, minggu depan di pertemuan 10 adalah four step models, jaringan transportasi dan terminal, juga tempat perhentian. Kurasa sampai di sini dulu. Selamat siang, salam sehat semua. Ketemu Bu Vero lagi nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan 10. Sampai jumpa lagi. Sarang hayo, kamsahayo.